Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita bersyukur berjumpa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan sehat. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, mari kita sejenak berteduh diri di hadapan Tuhan untuk ada di hadirat-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau karuniakan kepada kami. Untuk kesempatan di mana kami dapat berteduh diri sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Marilah Engkau menolong kami di jam pemberitaan ini, supaya kami dapat menyiapkan diri kami untuk menyambut hari yang baru ini dengan penuh sukacita, karena senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini saya persiapkan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang-orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini, dan tentu yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema perenungan sabda Tuhan untuk kita pada saat ini adalah menahan hati menghadapi tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada dasarnya setiap orang menyukai kehidupan yang nyaman. Tetapi kenyamanan yang diidamkan itu kerap kali jauh dari kenyataan. Ada banyak situasi yang tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan ketegangan batin. Kenyamanan semakin jauh dari harapan manakala hidup dikendalikan oleh keadaan. Mereka yang hidupnya dikendalikan oleh keadaan menjadi pribadi yang mudah marah dan cenderung mempersalahkan situasi yang menimpa dirinya. Sebaliknya, orang yang dapat mengendalikan keadaan akan lebih tenang dalam menghadapi kenyataan hidup. Keterampilan mengendalikan keadaan itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, dalam bahasa lain disebut dengan kemampuan menahan hati, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan sebagai kemampuan mengekang diri, bersabar diri untuk tidak berbuat sesuatu. Bacaan kita pada saat ini menuturkan salah satu kisah perjalanan Israel di padang gurun.
Mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan kali ini mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Dalam perjalanan itu, bangsa Israel tidak dapat lagi menahan hati. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang berat dan penuh dengan tantangan, menjadikan kesabaran mereka hilang. Dalam situasi hilang kendali karena kesabaran itu, mereka mengingat lagi kehidupan di Mesir. Ternyata, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sangat tidak nyaman dan melelahkan. Hilangnya kesabaran menjadikan Israel melakukan perlawanan terhadap Allah dan juga Musa. Ayat 5 bacaan kita. Perkataan mereka penuh dengan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Allah dan juga kepemimpinan Musa. Dan hal itu tampak dalam ungkapan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami dapat mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tampaknya pemicu hilangnya kesabaran Israel adalah tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia, yaitu makanan dan minuman. Namun, jika dicermati lebih mendalam, hilangnya kesabaran Israel tidak hanya disebabkan oleh hal itu. Kitab Bilangan mencatat bahwa Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Namun, rupanya ketidakpuasan lebih mendominasi kehidupan bangsa ini. Dampak di balik persoalan makanan dan minuman itu, mereka melawan Allah dan juga mereka melawan Musa. Di padang gurun itu, Israel melupakan kepemimpinan Allah dan kepemimpinan Musa yang menghantar mereka kepada kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memperhatikan dinamika kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Perhatiannya diwujudkan melalui berbagai cara. Ia memberi kecukupan, ia menguatkan, tetapi juga ia mengingatkan. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan umatnya melalui 10 firman, tanda-tanda, dan juga peringatan yang disampaikannya. Melalui Musa, secara khusus dalam Bilangan pasal 21 ayat 6, mencatat bagaimana cara Tuhan memberikan peringatan bagi Israel. Ia menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Pagutan ular tedung itu adalah peringatan bagi Israel agar belajar bersabar dan mengikuti pimpinan Allah. Dari teks ini nampak bahwa ular tedung merupakan binatang yang ganas, yang berdampak buruk bagi keselamatan manusia. Pagutannya mengakibatkan kematian. Hal ini mengakibatkan bangsa Israel mengalami ketakutan. Ketidakmampuan bangsa Israel menahan hati dan kesalahan Israel membawa mereka kepada penderitaan. Dari sinilah Israel mengaku kalah. Karena itu mereka datang kepada Musa dengan pengakuan dosa. "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular itu daripada kami." Pengakuan dosa merupakan bentuk kesadaran seseorang atau komunitas bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Sebagai pemimpin, Musa menyadari keberadaan Israel yang kerap tidak puas pada Tuhan dan berdosa kepadanya. Karena itu melalui doa Musa menyampaikan pengakuan dan permohonan mereka kepada Tuhan
agar mereka dipulihkan. Pengakuan dosa merupakan jalan pembuka bagi pendamaian. Kematian yang menakutkan akibat pagutan ular tedung diganti dengan pemulihan dan juga kehidupan. Kepada Musa diperintahkan untuk membuat ular tedung pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut ular tedung, jika melihatnya, akan tetap hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah menyatakan belas kasih bagi umatnya. Patung ular tembaga menjadi tanda bahwa Allah berpihak pada kehidupan, bukan kepada kematian. Ia tetap sabar menghadapi umat pilihannya, sekalipun umatnya kerap mengikuti kehendaknya sendiri. Di sisi lain, patung ular itu menjadi tanda bagi Israel, agar senantiasa mengingat tuntunan Tuhan yang mengantar mereka dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketidakmampuan menahan hati ini ternyata menimbulkan ketegangan dan juga kemarahan. Mereka marah pada keadaan, kepada Musa, dan juga kepada Allah. Siapa yang dirugikan akibat ketidakmampuan dalam menahan hati? Kitab Bilangan bacaan kita menyebutkan bahwa ketidakmampuan menahan hati ternyata merugikan diri mereka sendiri. Melalui bacaan ini kita diajak untuk belajar dari peristiwa Israel saat mereka berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Selain itu, kita diajak juga untuk menumbuhkan kemampuan menahan hati di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan berbagai tantangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam menjalani hidup ini, kita pun sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada kalanya kita dihadapkan dengan berbagai hal yang menuntut kita untuk dapat menahan hati menghadapi semua persoalan-persoalan yang terjadi. Karena dengan tidak menahan hati, tentu akan merugikan diri kita sendiri. Selamat menjalani hari ini dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena hari ini Engkau boleh menyertai kami. Hari ini juga Engkau memungkinkan kami untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami dengan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kami boleh menahan hati dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini, bercermin dari kehidupan bangsa Israel yang selalu menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, dan menyalahkan keadaan. Kami dihentar untuk selalu menahan hati dalam hidup yang penuh dengan pergumulan ini, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Mari tuntun dan sertai kami di hari ini. Berilah supaya kami dapat menikmati sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam kami menjalani hari hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah hidup yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari ini, dan biarlah kita memulai hari ini dalam tuntunan Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.